Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahi walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pagi yang sangat indah ini kita berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala masih dalam acara nikmatnya sedekah. Seperti yang kita bahas beberapa minggu yang lalu dan episode-episode yang lalu bahwa kajian kita masih membahas tentang sedekah dan keturunan. Memang kalau kita bicara masalah keturunan, setiap orang yang sudah menikah memiliki pasangan, langkah selanjutnya adalah memiliki yang namanya keturunan. Beberapa minggu yang lalu, episode lalu, Ustadz juga sudah menyampaikan betapa nabi-nabi Allah pun demikian luar biasa dalam menanti sesuatu yang diharapkan dalam hidupnya. Salah satunya itu sebuah keturunan. Dan ini ada sebuah SMS masuk ke Ustadz dari 087838 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah 9 tahun nikah, belum ada keturunan. Tapi saya baru 3 bulan bisa tunduk kepada Allah dan baru 1 bulan suami mau sholat. Dulu saya murtad. Nah, dulu murtad, nggak ada sayanya. Siapa yang murtad saya nggak tahu, apa suaminya apa istrinya. Dulu murtad. Tolong solusinya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menyapa seluruh sahabat-sahabat pemirsa nikmat sedekah di seluruh tanah air dan di mancanegara, di Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, bahkan sampai ke negara-negara yang sangat jauh dari Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Kita saling mendoakan, semua di luar Indonesia mendoakan Indonesia, dan kita pun Indonesia mendoakan semuanya. Tercermin dari doa, kalau kita habis sholat kan suka berdoa toh, Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu berarti semua muslim, muslimat, mukmin, mukminat di seluruh dunia. Ada yang menarik ini juga, ada SMS datang dari 08 sekian. Dia bilang, Ustadz terima kasih sudah 2 tahun ini kami menjalani riyadhah. Sudah 2 tahun ini kami menjalani riyadhah dan mengikuti kuliah online. Alhamdulillah Ustadz, rupanya Allah memang menghargai orang yang tiada henti, tiada lelah berhenti untuk berriyadhah. Saat ini kami sudah mengandung anak 8 bulan. Subhanallah. 2 tahun dia berriyadhah, sekarang 8 bulan. Ustadz doakan agar kami tidak putus riyadhah meskipun anak ini nanti sudah lahir. Subhanallah. Memang kalau orang itu kuat kepengennya, insya Allah dia nyampe. Orang-orang barat saja selalu mengatakan, I believe I can fly. Saya percaya saya bisa terbang. Ya, so you can fly. Akhirnya jadilah dia bisa terbang. Anda jadi bisa terbang. Ada lagi orang barat bilang, if you think you can do it, you can do it. Jika kamu pikir kamu bisa melakukan itu, maka kamu bisa melakukan itu. Nah, banyak di antara kita yang sudah putus asa duluan, sebelum ikhtiar belum lagi mentok. Banyak di antara kita yang kemudian begitu gampang menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, dan menyalahkan sekeliling. Padahal belum maksimal apa yang dia perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kemarin barangkali saya berbicara terlalu keras. Terdengar tidak elok buat mereka-mereka yang memang sedang butuh bantuan. Cuman satu yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua, kalau teman-teman membantu dengan uang, teman-teman akan kehabisan napas juga. Ya. Ada orang nih kemarin SMS juga ke saya, Ustadz. Dia janda 1 anak. Tapi kemudian dia datang temennya. Temennya ini punya penyakit jantung. Dia merasa dengan ilmu sedekah dia harus bantu nih orang. Mati-matian. Yang terjadi kemudian, si janda ini jadi punya utang begitu banyaknya. Saya bilang, walaupun kita kemudian mendorong orang untuk melakukan the top yang dia punya, maksimum limit, tapi tetap saja menyusahkan diri sendiri itu nggak boleh. Dan maksimalkanlah segala kemampuan itu, tidak harus selalu dikonsentrasiin di duit. Contoh, kita bisa kok habis-habisan bangun malam buat teman kita.
Kita bangun malam habis-habisan buat teman kita, buat saudara kita. Kita duha sampai pol. Di sela-sela duha Waqiah, sela-sela duha Ar-Rahman, sela-sela duha Tabarok. Tapi doa kita buat teman, buat saudara, yang kayak gitu tuh maksud saya. Lalu kemudian limitnya bagaimana? Limitnya adalah benda-benda kita, harta-harta kita. Gak usah kemudian kita sampai ngutang-ngutang sana sini yang jumlahnya di luar kemampuan kita. Saya memperbolehkan ngutang pun seukuran, ingat gak? Seukuran kita mancing ayam. Paham tuh? Kita bilang gini nih, kalau gitu saya mau ngutang 1 miliar buat ngasih 10 orang miskin rumah. Ya nggak bener juga. Nggak bener sampai gimana juga nggak bener. Kalau saya menyeru kepada itu, wajar saya disalahin. Yang saya maksud mau begini, kita punya tagihan 100 juta nih ya. Hah? Apakah kita kudu nginin anak yatim? Nah kalau bangsa 500 ribu mengkali sampai 1 juta buat ngumpulin yatim, wayahnya kita minjem begitu. Wayahnya kita minjam. Apalagi kalau ada talanannya. Apa talanannya? Bulan depan kita gajian. 1 juta nih masih separuh dari gajian kita. Ngapa yang begitu? Tapi kalau sampai kita ngongkosin haji orang, tapi kemudian kita gadaikan SK pegawai negeri kita, yang ini yang saya pikir juga kurang pas. Ya. Wa ba'du, kita terusin ngaji kita. Terhadap teman-teman yang belum punya anak keturunan, yang menantikan keajaiban dari Allah, berharap keajaiban dari Allah, maka ketahuilah keajaiban itu sungguh-sungguh akan terjadi, Ustaz. Amin. Dan tidak cuma selalu di urusan anak keturunan, Ustaz. Urusan apapun. Umur udah 47 belum punya jodoh. Utang ya, udah 3 kali ganti suami. Itu utang belum lunas-lunas. Iya kan ada tuh ya. Ada nggak? Saya ketemu loh di handphone ini nih. Ini jadi saksi banyak tangisan orang-orang. Ustadz, suami saya udah 3. Ini menjelang yang keempat. Saya takut kawin lagi karena gini. Begitu dia dikawinin, ternyata dia utangnya banyak, mundur suaminya. Kawin lagi, suaminya tahu utangnya banyak, mundur lagi. Sehingga dia ketakutan. Jawaban saya apa? Insya Allah, mudah-mudahan nanti suami yang kelima utangnya lunas. Yang keempat beloman kali yang kelima. Ya pokoknya keajaiban Allah tuh akan selalu ada. Kemarin kita masih membahas surah Maryam. Di mana di surah Maryam ini begitu banyak keajaiban Allah paparkan. Untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa He has no limit. Allah nggak punya batas. Pertama kita sudah belajar siapa ya? Nabi Allah Zakaria. Umurnya sampai 100 tahun, hampir 100 tahun. Udah lemah tulangnya, ubanan juga. Istrinya pun mandul. Asli mandul, tapi kemudian malah bisa punya anak. Dari rahim istrinya loh, bukan dari istri keduanya Nabi Zakaria. Ya, dari rahim istrinya. Kemudian kita belajar juga Siti Maryam. Siti Maryam malah Allah menyebut dia tidak pernah disentuh oleh satu laki-laki pun, tapi kemudian dia bisa memiliki anak. Keajaiban yang berikutnya adalah keajaiban anaknya Maryam. Siapa anaknya Maryam? Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kan begini ya, jangankan dulu, sekarang pun kalau ada orang gak pernah jalan sama laki-laki tiba-tiba hamil, kira-kira diomongin gak? Diomongin. Apalagi Maryam ini keluarga baik-baik. Karena Maryam nyerah, Maryam bingung bagaimana caranya dia memberitahu. Kemudian Allah meriwayatkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni 'abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه تمترون
qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kemudian diriwayatkan Allah memerintahkan Maryam membawa bayinya itu kepada orang-orang. Maryam belum tahu loh, ini apa yang akan terjadi. Ternyata Isa bicara. Bicaranya bukan cuman oe, tapi tadi tuh segitu panjangnya tuh kalimat Isa. Segitu panjangnya tadi kalimat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Tuh keajaibannya kayak gitu. Allah memiliki begitu banyak keajaiban yang tidak terbatas. Jadi kalau kita kemudian membatasi keajaiban Allah dengan umur, alah Ustaz, kita udah 15 tahun nih. Ya, kita jadi dosa. Seakan-akan kita bilang Allah tidak sanggup memberikan kita anak keturunan di usia kita ke-16. Ustaz, usia istri saya udah 45. Nggak mungkin kalau dari dia mah Ustaz. Kayaknya kudu dari yang lain. Nah, udah pasti dikemplang tuh sama bininya. Gua nemenin sampai 45 tahun begini nih. Mau kawin lagi sama yang lain? Ntar dulu dah. Gitu. Kita terima, kemudian kita yakinin Allah Maha Besar. Tapi hati pun tetap kita ridho. Kita ridhoi. Begitu dulu Ustaz. Baik Ustaz, insyaallah akan disambung kembali kajian tentang surah Maryam yang barusan dibaca oleh Ustaz. Tapi kita dengarkan dulu kumandang azan yang berikut ini dan kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Tetap bersama kami dalam nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah, masih dalam tema sedekah dan keturunan. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz, ini tetangga saya di Sentul, dia nitip, dia sudah nikah lama sekian tahun, belum juga punya keturunan. Dia sedekahkan 2 cincin nikahnya dia, ya dengan harapan dengan izin Allah dan doa kita semua biar cepat dikasih momongan Ustaz. Amin. Punya keturunan. Begitu juga dengan jemaah kita Ustaz yang ada di sini, dia ingin berbagi cerita bahwa beliau ini sudah mendapatkan keturunan dan selalu membawa anaknya kemana beliau ini mengaji. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita persilakan untuk bercerita. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ustaz dari Jakarta. Alhamdulillah saya selalu mengikuti pengajian Ustaz setiap hari Selasa dan Rabu gitu ya. Juga sudah mencoba mengamalkan ilmu yang Ustaz berikan meskipun mungkin sampai saat ini baru bisa dari 10% dari penghasilan saya coba keluarkan setiap bulannya. Sudah sekitar 4 tahun kita menikah dan alhamdulillah sudah 2 keturunan kita miliki. Yang saya ingin tanyakan sih sebetulnya adalah kan pada saat ini masa emas gitu ya, masa emas katanya secara teori psikologi kan begitu tentang anak-anak nih. Saya berusaha selama ini untuk mengajak anak dan anak ya yang pertama maupun yang kedua. Yang kedua umurnya 1 tahun, yang pertama umurnya 2 tahun untuk selalu ikut minimal pada saat sholat berjamaah di masjid begitu. Nah, yang menjadi keinginan saya adalah bagaimana sih sebetulnya menghadapi masa ke depan ini begitu ya, apalagi cobaan untuk keluarga makin besar gitu ya. Untuk menjadikan anak-anak itu semakin solih dan solihah begitu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Ustaz ya, boleh ya? Ya, satu lagi ada ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Mansur, pagi ini saya bercerita tentang saya pribadi itu. 5 hari yang lalu, saya kan sebenarnya di Taiwan udah lama, 8 tahun. Di Taiwan. Cuma belum nggak ngerti di mana masjid Taiwan tuh belum pernah ngelihat di mana letaknya, saya belum pernah lihat. Nah waktu itu kan saya punya niat, kapan ya saya setiap hari saya mengikuti Bapak Mansur tuh hari Selasa dan hari Rabu pagi. Jadi di rumah saya itu saya pasang parabola. Itu saya mendengarkan ceramah Bapak Ustadz Mansur hari Selasa dan hari Rabu. Sebelum kerja saya rutin itu. Setelah selesai baru saya berangkat kerja. Habis gitu saya bilang, saya itu pengen ketemu Bapak
Ustadz Mansur gimana ya, saya rasanya pengen pulang gitu, pengen ke Jakarta. Akhirnya malam minggu itu diajak tur, oh kamu ikut piknik nggak? Oke ya udah ikut. Gak taunya tur tuh jamaah masjid di situ, saya nggak ngerti. Malam-malam yang ini nggak enak juga sih. Pas saya mabok, ketemunya pas jam 12 malam. Loh, kok ketemu di masjid? Saya bilang gitu. Kenapa di masjid? Nggak ngerti juga. Hari Minggu ketemu di masjid, saya bilang, Pak Ustadz masjid itu, Pak saya minta doanya, saya pengen pulang ke Jakarta, pengen ketemu Bapak Ustadz Mansur dan pengen sedikit-sedikit sedekah. Kalau rasa hatiku tuh setiap malam pengen harus ketemu, saya tuh harus ketemu gitu Pak. Jadi makanya hari ini saya harus ketemu Bapak gimana. Sebelum ketemu Ibu pulang ke Solo, tapi harus ketemu Bapak dulu gitu. Jadi saya minta doanya Bapak gimana ya nggak bisa ngomong ya, lagi. Berarti ini cuti doang sebenarnya. Iya ya. Terus nanti balik lagi ke Taiwan. Iya. Subhanallah. Bapak. Iya. Pengalaman Baik saya. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustadz yang pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudari kita ini ya, mudah-mudahan istiqomah ya, pencarian dia menuju Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah permudah. Amin. Luar biasa ya, mabok malah ketemu masjid ya. Iya, itulah rahasia Allah ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan beliau bukan saja bisa ketemu saya, bukan saja bisa nanti ketemu sama ibunya di Solo, tapi Allah karuniai beliau nanti bisa ke Tanah Suci, mudah-mudahan bisa sujud bersimpuh di sana. Ya itulah, makanya saya bilang orang-orang di Indonesia ini banyak yang tidak bersyukur. Masjid melek itu udah masjid, buka pintu udah masjid. Tapi yang namanya sholat berjamaah bisa kita hitung, ya kan? Ini kan sesuatu yang sebenarnya kontradiktif dengan teman-teman di luar negeri ya, di Cina, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura. Singapura sendiri itu masjid walaupun ada banyak, tapi tetap saja tidak segampang kita di tanah air. Tetap aja, saya waktu di Singapura tuh ya pagi-pagi mobil banyak gitu, karena emang jauh. Mereka harus pakai kendaraan itu. Kalau kita kan kagak, jalan kaki nyampe. Tapi karena kita deket, banyak, jadinya kita begitu kali. Ya mudah-mudahan teman-teman kita di luar negeri bisa menemukan Allah ya. Amin. Tentang yang anak tadi, cara yang Mas Rahmat lakukan sudah benar. Cara yang Mas Rahmat lakukan sudah benar, bawa anak-anak ke tempat-tempat yang bagus. Tapi membawa terus-terusan pun tidak sehat buat anak. Anak kan punya dunianya. Anak-anak tuh punya masanya. Jadi dia biarkan saja nanti dia main sama anak-anaknya, sama teman-temannya. Sekali-sekali saja subuh ajak gitu. Ya kemudian kalau misalkan ibunya pengajian sepanjang setengah hari misalkan ya, pengajian di lingkungan, kurang bagus juga ngajak anak. Pertama ya anak ada masa cerewetnya. Ketika anak cerewet kan nanti mengganggu teman-teman pengajian yang lain. Wabadu Mas Rahmat, sedekah 10% itu sudah sangat bagus. Bukan baru 10%, enggak, itu sangat bagus. Banyak orang yang gak sedekah kok. Mas Rahmat sedekah 10%. Mudah-mudahan Mas Rahmat bisa mendoakan teman-teman yang lain yang belum punya anak supaya bisa punya anak. Itu yang belakang anaknya juga ya? Hah? Ini nih yang kecil nih. Itu berapa tahun tuh? Setahun ya. Ya mudah-mudahan lah Mas Rahmat dikaruniai anak yang lebih banyak lagi. Amin. Ya. Insya Allah. Iya, kalau anak lebih banyak nanti dapat mobil kan, begitu. Insya Allah. Baik, saya teruskan ya. Ini ada yang memberi sedekah. Ini Ustadz. Ini ya, namanya si Anu. Ini doanya ada banyak banget nih. Doanya ada 9. Saya bacain ya. 1, terbebas dari utang piutang. 2, dilancarkan rezekinya. 3, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 4, punya anak yang soleh, pintar, kreatif, jujur. 5, hari ini ada partner kerja yang memberikan komisi. 6, tahun 2010 saya sudah punya rumah, mobil sendiri dan utang lunas. 7, menaikkan haji orang tua, mertua dan kami berdua. Luar biasa nih. 8, berikan ke suami saya pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya, baik gaji, jabatan maupun tunjangan. 9, kami sekeluarga sehat selalu dilindungi. Kita coba lihat sedekahnya ya.
Alhamdulillah 100.000. Ini yang kayak begini boleh nggak? Sedekahnya 100.000, doanya 9 biji. Gue tanya boleh nggak? Bukan cuman boleh, kurang banyak nih doanya. Berdoa mah, ini bener begini nih, bener banget. Sedekah kita mah, ya seadanya kita. Tapi seadanya itu bukan berarti apa adanya, melainkan top-topannya. Barangkali beliau emang cuman segini. Lalu doanya 9, kita suka begini kan ngomong, ente nih, sedekah dikit doanya banyak. Salah tuh dia. Yang bener itu sedekah dikit doanya banyak. Besok sedekah lebih banyak lagi supaya bisa berdoa lebih banyak lagi. Begitu. Ya. Sama Allah madah, pokoknya nggak usah khawatir. Nggak sedekah pun, nggak bersedekah pun, saudara kita ini boleh berdoa. Amin. Baik Ustadz, insya Allah kita lanjutkan lagi setelah kita saksikan pesan-pesan berikut ini tetap di nikmatnya sedekah. Baik, ini amplopnya saya kasih Ustadz Albar. Isinya? Kalau enggak mah sama. Emang belagu nih dia. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah. Seneng banget ngomong keturunan. Baik Ustadz, kalau minggu lalu banyak jemaah datang dari Bandung, dan kali ini ada berapa rombongan, walaupun nggak banyak, kafilah kecil. Ini dari Jambi Ustadz. Silakan abang dari Jambi. Ya. Agak bangun dikit setengah. Iya, biar kelihatan, biar orang Jambi pada lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Nama saya Abdul Hakam. Agak kencang dikit abang. Ya. Di sini kami ada berempat. Ini ada Pak Camat. Oh, Ya, Pak Camat. camatnya ikut. Pak Camat. Ya, ini ada tokoh masyarakat dan ini ketua yayasan kita. Kita di Jakarta ini sudah 5 hari menunggu Ustadz pulang dari Singapura kemarin. Jadi dengan kesabaran bertahan, alhamdulillah pada sekarang ini kita dapat bertemu berkat kesabaran. Kami ingin beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan kami minta doanya Ustadz. Jadi kami di sana mempunyai yayasan pendidikan Riyadus Sholihin, dan yayasan ini diberi kepercayaan oleh masyarakat, yaitu diberi tanah wakaf berupa tanah yang lebarnya lebih kurang 250 hektar. Subhanallah. Ya. Dan masyarakat menginginkan didirikan pondok pesantren karena di Kecamatan Air Hitam belum ada pondok pesantren yang Apa tahfidz. gedenya tuh 250 hektar? Ya. Gede banget ya. Ya. Satu bukit. Ya. Jadi kebetulan di tetangga desa itu ada sebuah PT namanya PT Emal JAW. Jadi bersedia membantu. Gitu. Tentunya dengan saran dari perusahaan, kita minta doakan dengan Ustadz Mansur, semoga masyarakat yang mewakafkan tanah ini betul-betul mendapat ridho Allah, dan pondok pesantrennya nanti dapat kita bangun tahfidznya ataupun yang lainnya sehingga kita betul-betul mendapat ridho Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Jambi, Gontor sudah ada belum di sana? Gontor sudah ada belum di Jambi? Gontor belum ya? Asidikiyah ada di sana? Yang Asidikiyah belum ada. Darun Najah ada? Jadi Belum gini, ada. nanti Pak Camat dan kawan-kawan dari Jambi, kalau Darul Quran nih masih yang sifatnya 1-2 hektar. Ya, masih yang sifatnya 1000-2000 meter. Tuh Darul Quran masih segitu tuh. Ya, masih yang pesantren kecil. Kalau yang sudah sampai ratusan hektar begitu, itu ada Kiai Nur Iskandar, ada Kiai Syukri, ya, Kiai Nur dengan Asdikiyah, Kiai Syukri sama petinggi-petinggi di Gontor itu dengan sistem gontornya. Kemudian juga ada Kiai Mahrus Amin dengan Darun Najahnya dan sister company-nya ya. Sister Mahatnya, mudah-mudahan nanti
kawan-kawan semua bisa disambungin sama teman-teman di PPPA ke Gontor. Biar nanti difasilitasi dengan ratusan ribu alumninya berdiri nanti Gontor Jambi atau Asidikiyah Jambi atau nanti Darun Najah Jambi, insya Allah. Kalau kami ngelihat 250 hektarnya udah ampun-ampun duluan nih. Tapi subhanallah itu jarang-jarang ya. Subhanallah, mudah-mudahan lah masyarakat yang mewakafkan itu sebelum lagi itu jadi sudah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, nanti follow up-nya saya bantu ya. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada tema kita tentang sedekah dan anak keturunan. Jangan sekali-sekali kita merasa gini ya, husnuzon sama Allah itu bukan berarti kita putus asa. Tidaklah disebut bersabar sebenarnya ketika kita kehilangan keyakinan dan kepercayaan diri. Jadi itu disebutnya sebagai orang-orang yang ayo aja itu tetap dipelihara keyakinan bahwa insya Allah kami akan punya anak. Mentoknya gitu, sampai mentok. Nabiullah Zakaria kemudian disebut oleh Allah bertanya kepada Allah. Bertanya ini bukan sebenarnya dia nggak yakin, tapi untuk menunjukkan imannya kepada Allah, Ustaz. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari aitiyya. Berkata Zakaria, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memperoleh seorang anak sedang istriku mandul dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua. Kemudian Nabiullah Zakaria diberitahu oleh Allah, qala kadzalika. Demikianlah wahai Zakaria. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Hal itu mudah bagiku. Ketika Siti Maryam juga diberitahu oleh Jibril, ya, li ahaba laki gulaman zakiyya, bahwa Siti Maryam akan beroleh anak keturunan yang suci. Maryam kemudian bertanya kepada Allah, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak sedang aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun dan aku bukanlah perempuan yang jahat. Lagi-lagi kemudian Allah berfirman kepada dia dan kepada kita semua. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Nah, ketika kemudian tadi saya bacakan bahwa ketika Siti Maryam merasa keberadaan anak ini malah dia difitnah menjadi perempuan yang bukan perempuan baik-baik. Lalu kemudian Maryam membawa anaknya ke tengah-tengah kerumunan orang. Lalu kemudian orang bertanya kepada dia. Orang bertanya kepada Siti Maryam, fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam mengisyaratkan kepada anaknya untuk bicara. Dan orang-orang itu berkata, wahai Maryam, bagaimana kami berbicara dengan bayi yang masih di dalam buayan? Saat itulah kemudian Allah menunjukkan keperkasaannya, Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kebesarannya. Maryam punya anak Isa ibnu Maryam, yang kemudian Isa itu bicara. Qala inni Abdullah. Bayi itu berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Wah, kaget tuh orang semua. Panjang sekali itu, sampai berapa ayat nih? 1, 2, 3, 4. 4 ayat tuh si bayi ini bicara. Lalu kemudian Allah mengatakan, dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa yang aku bikin dia bicara. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah perkataan yang benar yang mereka meragukannya. Dasar emang orang-orang yang tidak percaya mah tidak percaya aja. Ketika ngelihat Isa bicara pun tetap mereka tidak yakin kepada Allah. Maka nalillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Mereka malah kemudian menjadikan anaknya Isa itu menjadi anaknya Maryam menjadi
menjadi Tuhan. Ya. Padahal kata Allah tidaklah patut bagi Allah mengambil atau mengangkat seorang anak, apalagi menjadikan Isa menjadi Tuhan. Nah, yang menarik buat saya adalah ayat ke-35 adalah satu ayat yang saya suka sekali. Ayatnya ini ayat kun fayakun. Kan kita taunya kun fayakun cuma di Yasin ya. Nah, di ayat 35 surah Maryam pun ada. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia memutuskan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, sebab itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Wa ba'du, kepada teman-teman semua yang pada kepengen punya anak, yakinlah Allah Maha Besar. Amin. Allah Maha Kuasa. Amin. Apalagi kalau memang usianya masih di usia yang bisa kemudian ibu bapak memiliki anak keturunan. Insya Allah kami doakan sama-sama. Amin. Baik Ustadz, sebelum dilanjutkan kembali kajian kita, mari kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini, tetap dalam nikmatnya sedekah. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan nikmatnya sedekah ini. Dan Ustadz, di jamaah masjid ini sudah banyak yang gak sabar mau bertanya Ustadz. Iya, silakan. Saya persilakan yang udah dikasih kesempatan dulu. Silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di majelis yang penuh barokah ini. Memang angan-angan jamaah ziarah Wali Songo yang setiap tahun diadakan dari Malang, Gondalegi untuk ikut dalam nikmatnya sedekah majelis taklim yang diasuh oleh Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah pengalaman kami memberikan contoh kepada teman-teman jamaah masalah nikmatnya sedekah. Masalahnya 2008 kemarin kami mengikuti event yaitu pileg pemilihan legislatif dan ternyata saya nggak jadi, hutang banyak. Untuk itu Ustadz, setelah itu saya mengikuti Ustadz setiap Selasa Rabu, setiap itu. Setelah itu kami teman-teman agak stres, kami nggak mengikuti itu. Sedekah. Itulah yang kami laksanakan. Alhamdulillah pada saat ini mungkin tinggal sedikit. Alhamdulillah. Nah, untuk itu saya bawa ke sini teman-teman untuk mengikuti di majelis nikmatnya sedekah supaya bisa mengikuti apa yang dibimbing oleh Ustadz nikmatnya sedekah. Subhanallah. Dan apa yang kami laksanakan itu alhamdulillah. Cuman Ustadz ada satu itu nggak langsung dari Allah Ustadz, yaitu liwat habluminan nas, teman-teman. Nah gitu, punya hutang diutangi teman, punya hutang diutangi teman gitu Ustadz. Tapi nggak beban juga kami, masalahnya ya diutangi teman, nggak pernah nagih teman-teman. Jadi setelah ngelihat ini jadi nagih ntar. iya. Kiat apa Ustadz nantinya yang bisa langsung mungkin apa yang saya sampaikan ini sama dengan masalah-masalah teman-teman. Iya, liwat habluminas dulu. Baik. Kapan kiat habluminallah? Sekian dari kami atas nama rombongan dari Malang, ini 2 bis Ustadz mengikuti Qiyamul Lail tadi. Sekian dari kami, mungkin ada solusi dari Ustadz kapan liwat habluminallahnya, bukan habluminanas. Iya. Nah, tapi nggak beban walaupun liwat habluminanas, masalahnya nggak pernah ditagih Ustaz. Iya gitu. sudah. Makasih yang bisa sampaikan. Terima kasih, Pak Fauzan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang di belakang. Iya. Yang umahatnya mau bertanya silakan. Ya. 1, terus Makassar 1, Papua 1 ya. Nah, kebagian semua. Ya, Ibu silakan. Ya, silakan. Sebut namanya Ibu dari mana? Ya. Ya udah, ntar Makassar dulu dah, pergantian belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ustaz cuman meminta doanya aja. Ya. Saya sebenarnya itu pedagang kecil-kecilan Pak Ustaz. Saya mempunyai anak 4 Pak Ustaz. Bapaknya udah meninggal. Saya cuma mohon supaya agar saya bisa sekolahkan sampai selesai sekolahnya.
Ya. Itu aja Pak Ustaz ya. Baik, Ya. ya, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada Langsung, nih Ibu. edisi tanya jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Komariah dari Majelis Taklim Al Mujahadah Cimahi, Cimahi, oh Bandung. Bandung. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, tolong jelaskan mengenai jual beli dengan Allah Tuh. dan cara menyeimbangkan antara dunia dan akhirat Oh. dengan dalam amal-amalan Iya. dunia dan akhirat. Iya. Itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Satu lagi wabarakatuh. Ustadz ya. Ya, silakan. Tuh, Ya, Papua. Silakan, satu lagi. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah. Saya dari ini Pak Ustadz dari Papua, dari Wamena. Wamena. Iya. Jadi daerah kita itu Pak Ustadz daerah boleh dikata sedikit rusuh ya. Jadi saya rencana saya mau jual tanah saya di sana, baru saya mau sedekahkan dan ada anak saya satu belum punya pekerjaan. Jadi insya Allah kalau memang laku di sana, karena dalam keadaan sekarang ini lagi rusuh ya Pak Ustadz ya, saya hanya mohon doanya aja supaya cepat laku gitu, Amin. supaya saya bisa. Ya. Amin. Terima Nanti kasih Pak rencana mau pindah kemana? Saya memang mengundar mandir Pak Ustadz, anak saya kan 10 Pak Ustadz. Oh. Ya, jadi saya kemana-mana gitu loh. Wajib anaknya 10? Ya, 10 anaknya? iya 14 tadinya Pak Ustadz. 14, Masya Allah. Luar biasa ya. Bapaknya cuma satu ya Pak Ustadz. Ya iya, Bapak tuh. Kan orang Bugis begitu ya Pak Ustadz. Tidak Oh. boleh kawin-kawin lagi kalau sudah ini. Bogis semua, tapi tinggalnya di Papua. Ya, saya berusahanya di Papua Pak. Usahanya di Papua. Ya, jadi kalau ini setiap tahun itu saya kesini hanya menimba ilmu saja. Subhanallah. Ya, jadi saya kemana-mana ngaji aja gitu loh. Jadi baru saya dapat tempat ini, baru tadi ini. Selamanya saya ikutin sih, cuma saya tidak pernah kesini karena anak-anak pada larang nanti ada apa gitu ya Pak Ustadz. Iya, iya, Jadi iya. saya nekat tadi ini berangkat kemari. Iya, Jadi saya subhanallah ya. bilang, Baik. terima Baik, kasih ya Ibu. Pak Ustadz. Terima kasih. Mohon doanya supaya cepat laku karena di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama buat saudara kita yang dari Malang, selamatlah saudara diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau artinya orang-orang yang beranilah yang memang menerima tantangan dari Allah menjadi pejabat. Ya, menjadi anggota dewan, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden dan wapres. Adalah orang-orang yang saya bilang orang-orang hebat. Orang-orang yang memang menduduki kursi panas dalam pengertian sepanas-panasnya. Ya, cuman kalau memang tidak ada yang memilih jalan itu kan kita nggak ada pimpinan juga. Tapi itulah barangkali Allah memandang kita belum siap sehingga kita tidak dipilih oleh Allah. Kalau kita terpilih barangkali kita akan jauh dari Allah. Terus saya tidak terlalu sepakat bahwa ketemu solusinya tapi bukan dari Allah, dari manusia. Tidak ada yang dari manusia itu. Semuanya hakikatnya dari Allah. Dokter menyembuhkan memang, tapi dokter tuh bisa sekolah asal siapa? Dokter tuh bisa nyembuhin orang karena dia pakai tangan. Tangannya punya siapa? Dokter menyembuhkan orang pakai ilmu. Ilmunya dari siapa? Semuanya dari Allah. Insya Allah istiqomahkan saja. Dan kayaknya malah udah jadi kiai sekarang. Bawa rombongan ya kan? Membawa orang ke jalan Allah. Insya Allah malah jadi ulama. Insya Allah. Kalau ngeliat jidat mah udah dah. Ya, jidat udah beres tuh. Insya Allah. Balaknya udah ada yang namanya gitu. Baru balak satu. Baru balak satu ya. Buat ibu dari Makassar. Makassar ini nggak ada ustadz ya? Wih, nggak ada, yang ada ustaz. Iya. Ustadz nggak ada. Ustadz nggak ada, yang ada ustaz gitu. Iya. Makassar nih banyak orang-orang soleh. Makassar ini banyak orang-orang yang beriman. Makassar ini banyak orang-orang yang pedagang tapi dia memelihara dirinya. Dan orang-orang kuat-kuat kayak ibu ini subhanallah, single fighter, anak 4, ya tapi 2 kuliah. Oh, subhanallah, mudah-mudahan ibu dapat banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Cimahi, pertanyaannya ini jawabannya satu buku nih. Ya, bagaimana jual beli sama Allah? Jual beli itu ya begitu. Orang nawarin, kita beli. Allah nawarin, mandalladzi, siapa orang yukridullaha qardan hasanan, yang mau sedekah.
fayudha'ifahu lahu ad'afa mudha'afa. Aku akan bayar dengan lebih besar. Itu kan namanya Allah menjual. Kita beli, kita bismillah, sang. Nah, itulah namanya jual beli sama Allah. Dan perniagaan dengan Allah itu lantabur, tidak akan pernah merugi. Ustaz, bagaimana menyimbangkan antara dunia dan akhirat? Gampangnya mau begini. Usaha sama usaha. Begitu tank sholat. Nah, itu namanya nyimbangin antara dunia dan akhirat. Wayahnya tidur. Namanya juga harus tidur. Tapi nanti jam 3, setengah 4. Kalau yang di waktu Indonesia bagian Barat, bangun untuk menegakkan sholat sunnah tahajud. Dari Senin ke Senin, yang namanya gue kata makan siang, ya makan siang. Tapi Senin siang sama Kamis siang kita puasa. Itu namanya keseimbangan. Ada kalanya kita pergi ke pasar, ada kalanya kita pergi ke masjid. Ya, yang penting jangan kita pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Insya Allah. Kemudian yang dari Papua, subhanallah ya, 14 anaknya. Iya. Sekarang tinggal 10 gitu ya. Yang 4 sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang 4 dikaruniai oleh Allah ampunan dan menjadi simpanan Bu Haji dan Pak Haji di sorga nanti. Itu suami masih ada? Oh, sudah meninggal juga. Sudah meninggal ya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun tanahnya belum laku, tapi Allah berikan rezeki yang banyak buat ibu semua. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bila saudara betul-betul pengen punya anak keturunan, sementara saudara punya deposito, saudara punya tabungan, saudara punya rumah, saudara punya mobil, inilah barangkali saatnya saudara bersedekah yang betul-betul besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah semuanya tuh tabungan disedekahin, yang penting dienolin aja. Umpama tabungannya 15 juta, nggak usah semuanya, yang penting dienolin. Ya, 15 juta ini bagian aja sudahlah. Kenapa Allah belum memberikan kita anak? Barangkali nggak muat. Rumah kita kebanyakan barang. Ya, barangkali begitu. Hidup kita masih kebanyakan harta sehingga anak tidak muat. Kita bantu. Saudara, banyak tips dan triknya. Di antaranya adalah saudara bantu persalinan orang-orang yang tidak mampu. Bantu. Orang-orang yang bersalin tidak mampu, bantu. Kemudian saudara tanggung susu anak-anak miskin. Ya. Kemudian saudara buka rumah saudara buat makan. Tetangga kanan, tetangga kiri setiap Jumat siang atau malam Jumat atau Sabtu pagi sambil menyelenggarakan Majlis Duha Nasional. Pokoknya sedekahnya dibanyakin, sementara hati disabarin. Sedekah dibanyakin, hati diredoin. Sedekah dibanyakin, hati dikuatin. Insya Allah, Allah maha memberikan kita anak keturunan. Amin. Kalau Allah bisa memberikan suami istri, istri suami, maka insya Allah Allah akan bisa mampu memberikan anak keturunan. Amin. Selebihnya, faida azamta fatawakkal ala Allah. Saya ingin mengingatkan pemirsa yang sudah punya anak, banyak-banyaklah bersyukur dengan menjadikan anak kita dan diri kita adalah keluarga yang soleha. Jangan sampai kita diazab oleh Allah. Banyak orang menangis merintih karena nggak punya anak, tapi kita kemudian punya anak tidak amanah. Kita kasih anak kita harta yang haram. Kita didik anak kita dengan pendidikan yang haram. Nah, ibu-ibu sekarang nih banyak yang konyol. Tahu nggak konyol? KONYOL, konyol. Gara-gara dia pengen tenang masak, tuh anak didudukin sambil lihat sinetron. Bagaimana mungkin nih anak bakalan tumbuh menjadi anak yang soleh? Uang dari kecil udah ngeliatin TV. Ketika dia ikut di mobil, disetelin lagu-lagu yang gak keruan. Masa-masa emas yang kemarin ada Mas Rahmat dia kalau tidak salah ya, Mas Rahmatnya. Itu masa-masa emas. Bangun tidur langsung setel Morotna. Mau tidur setel Morotna. Oke lah dia ngeliat TV, tapi Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, dia nggak ngerti pun itulah yang dilihat sama dia. Dibawa ke masjid segala macam. Nah ini jangan sampai salah langkah kita jadi orang tua. Gara-gara pengen anak-anak ini tenang, tapi anak-anak dikasih mainan yang tidak bermutu, mainan tidak mendidik. Kasih mainan yang mendidik, kasih juga kegiatan yang mendidik. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan orang-orang yang belum beroleh anak keturunan menjadi orang-orang yang giat beribadah kepadamu ya Rabb, sehingga engkau kemudian memberikan anak buat dia. Dan setelah dia memiliki anak keturunan, teruskan ibadahnya
dan menjadi anak-anak yang soleh soleha, dan orang tuanya menjadi orang-orang yang juga soleh soleha. Ya Rabb, jadikan kami yang sudah memiliki anak keturunan, agar kami mampu ya Allah membawa anak kami menuju dirimu, mendekatkan anak diri kami ya Allah, anak kami dan diri kami menuju kepadamu ya Allah. Jangan jauhkan kami justru dengan sebab nikmat-Mu. Jangan jauhkan kami darimu ya Allah sebab rezeki darimu. Tambahkan kami dekat denganmu ya Allah dengan segala tambahan karunia darimu. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur, jadikan kami orang-orang yang bersabar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, angkatlah juga semua kesusahan saudara-saudara kami. Angkat kesulitan saudara-saudara kami ya Allah, dan jadikan saudara-saudara kami yang ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan hanya punya satu mata ya Allah, yaitu matamu ya Allah. Hanya punya satu telinga, yaitu telingamu. Hanya punya satu hati dan pikiran, itu hatimu dan pikiranmu ya Allah. Jadikan dia tahu bahwa hanya Engkau jalannya, bukan pada yang lain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa, sabar dan sedekah Allah berikan kita keturunan, dan yang sudah memiliki keturunan semoga dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kami mengucap mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.